Anak-anakku kelas 8, ini adalah video kedua. Kita akan masuk materi fungsi ya. Setelah kemarin kamu mengerti apa itu relasi, sekarang kita lanjutkan yaitu materi fungsi. Nah, di sini Bapak akan ngupas materi ini hanya sampai dengan banyaknya anggota dari sebuah fungsi ya. Nanti kita akan lanjutkan lagi pada video yang ketiga. Fungsi itu disebut juga dengan pemetaan ya. Jadi nanti ada istilah kata fungsi bisa juga disebut dengan pemetaan, nama lainnya. Nah, definisi fungsi itu kita pelajarin hampir sama seperti dengan definisi sebuah relasi. Nah, ini dia. Fungsi itu adalah relasi khusus ya, yang memetakan semua anggota, setiap anggota dari himpunan A ke anggota himpunan B. Jadi relasi khusus tuh berarti kita sama aja dengan menyinggung materi relasi yang tadi, yang sebelumnya. Oke. Nah, relasi khusus itu artinya sama dengan aturan khusus. Nah, jadi bedanya di fungsi itu ada aturannya lebih khusus. Ya, kalau kemarin relasi itu bisa kemana saja panahnya, kalau ini ada aturannya. Nanti kita akan simak lagi. Nah, kita akan lihat nih istilah-istilah dalam materi kita ini fungsi itu apa aja. Yang pertama ada domain, bahasa matematika ya. Nah, nama lainnya itu daerah asal. Yang kedua kodomain. Nah, nama lainnya itu daerah kawan. Yang ketiga range. Itu nama lainnya daerah hasil. Bapak kasih sebuah contoh, di sini ada diagram panah. Nah, himpunan A dan himpunan B masing-masing anggotanya berbeda. Himpunan A itu A, I, U, E, O. Ya, himpunan B itu 1, 2, 3, 4. Nah, kita akan tahu nih mana saja yang domain, kodomain, dan juga range dari ilustrasi ini. Ya, kita belajar sedikit. Domain itu adalah yang ada di sebelah kiri diagram. Berarti apa saja yang ada di himpunan A, gitu. Apa aja? A, I, U, E, dan O. Oke. Kodomain. Ini berarti daerah kawan, kawannya A. Di sini berarti. Ya, gitu ya. Yang apa saja yang ada di anggota himpunan B, yaitu 1, 2, 3, dan 4. Gitu ya. Range. Nah, ini ada kata istilah hasil. Berarti hasil dari A ke B atau pasangannya. Gitu ya. Ada berapa pasangannya? 3. Apa saja? Yaitu hanya 1, 2, dan 4. Di sini yang punya pasangan. Di kanan ini 1, 2, dan 4. Gitu. Oke, ingat daerah asal, yang kiri daerah kawan, yang kanan daerah hasil. Apa saja yang kena pasang di sebelah kanan atau di kodomain ya. Oke, bisa ya. Nah, sama kayak relasi, fungsi juga punya lambang. Ini dia. Jadi sama ya, ini kita membacanya F, X, panah Y gitu ya. Nah, tapi di sini ada istilah utamanya lagi nih, Y itu sama dengan F dalam kurung X. Nah, nanti kita perdalam lagi ya istilah ini. Nih, gini nih. Jadi intinya sebuah fungsi itu ditulis bukan karena di depannya huruf F fungsi, jadi kita ngambilnya F, bukan, tapi dengan huruf-huruf kecil. Nah, bisa ditulis dengan huruf F gitu, G atau H dan lain-lain. Jadi huruf-huruf kecil yang diwakili dengan huruf kecil. Nah, misalnya Bapak nulis begini nih. Ini misalnya F dalam kurung X. Ya, ini. Lalu Bapak juga bisa menulis selain F ya. Misalnya nih G dalam kurung A. Jangan nggak selalu harus X ini juga. Bisa A ke B misalnya. Nah, X ke Y gitu ya. Misalnya ada lagi nih huruf misalnya H. Y ke X itu dibalik dan seterusnya. Jadi huruf kecil lalu dibuat dalam kurung, ada lagi yang mewakilinya. Nah, yang fx ini, nah kita bacanya gimana sih Pak? Nah, bacanya fungsi X. Jadi karena ini adalah di dalamnya ada X, maka kita sebut fungsi X. Artinya X di dalam fungsi F itu. Jadi F itu nanti punya sebuah fungsi atau sebuah rumus fungsi gitu nanti ya. Nah, G dalam kurung A dibacanya gimana? Nah, dibacanya fungsi A. Di sini ada. Artinya A di dalam fungsi G ini. Gitu. Nah, H dalam kurung Y. Ini dibacanya adalah fungsi Y. Gitu. Artinya Y-nya di dalam fungsi H. Oke, bisa ya? Kita perjelas lagi nanti. Oke. Kita lihat contoh yang tadi. Ini ada pertanyaan nih. Ya. Lihat angka 3 yang di lingkaran ini. Nah, pertanyaannya adalah kenapa angka 3-nya tidak memiliki pasangan? Oke, kenapa? Nah, berbeda dengan relasi, ya. Kalau relasi tadi kan di awal artinya itu bahwa
tidak ada aturannya. Jadi kita membuat panah di sini sesuai dengan apa nama relasinya. Ya, bisa lebih dari satu yang menyukai itu ya, masih ingat ya. Nah, sedangkan di dalam diagram panah sebuah fungsi itu punya aturan khususnya. Jadi ada aturan khusus karena relasi khusus ya tadi definisinya ada yang khususnya. Nah, Bapak berikan ilustrasinya begini nih. Perhatikan diagram panah ini. Ini kiri kanan ini misalnya anggota-anggota yang saling berhubungan gitu ya. Nah, perhatikan yang kiri ini anggotanya ada 3, yang kanan ini anggotanya ada 2. Jadi anggota yang kiri ini semuanya ya 1, 2, 3 anggaplah ya, ini semuanya punya pasangan ke anggota B. Walaupun di anggota B ini ada yang memiliki 2 pasangan di A, nggak masalah. Kita lihat lagi contoh yang kedua. Nah, sini ini A dan B lagi ya, waktu tadi ya. Di anggota A, himpunan A ini maksudnya, anggotanya ada yang memiliki 2 pasangan. Nah, yang memiliki 2 pasangan. Berikutnya ilustrasi yang ketiga. Ini lihat sini anggota A ada anggota yang tidak memiliki pasangan. Nah, disinilah yang disebut dengan khusus tadi. Jadi relasi khusus yang memetakan semua anggota A ke anggota B. Apa maksudnya khususnya? Begini. Yang pertama ini kita sebut dengan fungsi. Kenapa? Karena semua anggota A tepat memiliki 1 pasang. Itu alasannya. Yang gambar kedua, diagram kedua ini disebut bukan fungsi. Kenapa? Karena ada 1 anggota di himpunan A yang memiliki lebih dari 1 pasang. Ini pasangnya bisa ke atas dan bisa ke bawah. Jadi memiliki lebih dari 1 pasang. Itu alasannya. Yang ketiga, nah ini bukan fungsi. Kenapa bukan fungsi? Karena ada 1 anggota di himpunan A yang tidak memiliki pasang. Loh, kesimpulannya apa dong? Yang A ini disebut fungsi, harus seperti ini kah? Menggambarnya atau membuatnya? Ya. Yang gambar yang kedua, gambar yang ketiga ini bukan fungsi. Ini alasannya lebih dari 1. Yang bawah ini alasannya tidak memiliki anggota. Nah, tidak memiliki pasang maksudnya. Nah, maka dapat disimpulkan bahwa setiap fungsi itu harus memiliki tepat pasangan 1. Artinya, gitu ya, artinya daerah asal ini ya, semua yang di kiri ini atau himpunan A ini, semua yang di kiri harus memiliki tepat 1 pasang. Tidak boleh lebih dari 1 dan tidak boleh tidak memiliki pasang. Nah, pertanyaannya apakah yang di anggota himpunan B ini boleh seperti ini? Boleh. Karena yang disyaratkan relasi khususnya adalah harus daerah asal. Ya, harus yang ada di kiri ini boleh hanya 1. Ya, hanya 1 dan tidak boleh lebih dari 1 atau tidak memiliki pasang. Paham ya? Itulah yang disebut dengan tadi relasi khusus yang kita maksud dengan fungsi tadi. Oke, bisa ya? Nah, lanjut nih. Jadi sama seperti relasi ada cara-caranya. Nah, di fungsi juga sama dengan 3 cara menyatakannya. Ada diagram panah, diagram kartesius, dan himpunan pasangan berurutan. Nih, Bapak yakin kalian pasti sudah lebih lancar. Ya, nih ada contohnya nih, himpunan A yang tadi sebenarnya A, I, U, E, O, himpunan B 1, 3, 4. Nah, pertanyaannya A, B, C ini sama ya. Nah, tapi aturannya begini, A itu harus ke 1, ya, I harus ke 2, U nanti harus ke 1, E harus ke 4, O harus ke 2. Oke, kita buat ke dalam diagram panah dulu ya. Tadi ini soalnya ya, diagram panah jadi seperti ini. Nih, ya, sama ya. A-nya harus ke 1, panahin. Nah, I-nya harus ke 2, panahin. U-nya harus ke 1, panahin. E-nya harus ke 4, dipanahin. Dan O-nya harus ke 2, panahin. Apakah ini fungsi, Pak? Iya, ini adalah fungsi. Walaupun di sini tidak ada pasangan angka 3, tidak masalah. Kenapa? Karena yang menjadi utama dalam relasi khusus tadi atau fungsi itu sebelah kirinya. Atau apa ini kita sebut domainnya, ya, harus punya pasangan. Pertanyaannya lagi, Bapak misalnya tanya, apakah ini sebuah relasi, Pak? Jelas, ini sebuah relasi. Kenapa disebut relasi? Karena relasi tidak memiliki aturan khusus. Jadi, ketika sebuah diagram itu adalah fungsi, maka otomatis dia juga adalah sebuah relasi. Gitu ya, yang kita ambil. Oke, bisa ya. Cara kedua, nyatakan dengan diagram kartesius ya. Ini diagram kartesiusnya.
Nah, ini dia. Hampir sama ya dengan relasi ya. Kamu buatkan sebelah kiri tadi ya, himpunan A itu adalah sumbu X gitu ya, A, I, U, E, O, dan himpunan B ya, itu adalah sumbu Y. Nah, oke. Dari 1 sampai ke 10 lah ini misalnya contoh ya, walaupun sampai 4. Nah, kita ikutin lagi. A ke 1 bikin noktahnya gitu ya. I ke 2 bikin noktahnya. U ke 1 bikin noktahnya. E ke 4 juga bikin noktahnya. O ke 2 juga bikin noktahnya. Beres deh, bisa ya? Ini dengan cara diagram Kartesius. Yang ketiga, ini pasti yakin Bapak pasti bisa dengan cara pasangan berurutan. Jadi sama ya kayak relasi, kita buat kurung kurawal awal dan kurung kurawal di akhir, bikin deh pasang-pasangannya. Nah gitu. Selalu dipisahkan dengan koma ya, ini. Oke, bisa ya? A1, I2, U1, E4, O2. Oke. Bisa ya? Sampai di sini ya. Next. Jadi sekarang kita nanti akan membahas dengan banyaknya kemungkinan. Nah, banyaknya kemungkinan sebuah fungsi yang bisa dinyatakan. Maksudnya gimana Pak? Ini nih, misalnya ya, tadi kan anggota himpunan A yang tadi contoh pertama itu ada 4, anggota himpunan B ada 3. Nah, sekarang Bapak misalkan dengan huruf dulu ya. Ini kita tahu arti penulisannya adalah banyaknya anggota himpunan A. Ini bacanya kayak gini. Banyaknya anggota himpunan A. N itu anggota, A-nya diwakili huruf kapital besar, berarti himpunan. Banyaknya anggota himpunan A itu adalah A kecil misalnya ya. Bilangan misalnya berapa? 1, 2, 3 gitu ya. Ini yang kanan juga sama ya. Banyaknya anggota himpunan B. Misalnya B kecil misalnya 5, 4, 7 dan seterusnya berapa. Maka banyaknya pemetaan atau banyaknya fungsi yang mungkin yang terjadi jika aturannya seperti ini. A-nya ke B. Nanti nggak semua A ke B, bisa juga B-nya ke A. Nah, ikutin aturannya, lihat. A ke B, maka nanti B pangkat A. B pangkat A ini apa? Yang ini. Nah, B tadi adalah banyaknya anggota tadi. A-nya yang tadi juga banyak anggota. Oke, rumusnya ini. B pangkat A. Jadi, kanan pangkat kiri, kalau Bapak ingatnya gitu. B ke A, maka kanan pangkat kiri, A pangkat B. Gitu ya. Oke, mungkin kurang lengkap kalau tidak ada contohnya. Begini nih. Lihat ini. Anggota himpunan A itu cuma 1, yaitu huruf A kecil. Oke? Nah, anggota himpunan B ini ada 2, yaitu 1 dan 2. Gitu ya. Nah, semua pemetaan atau semua fungsi yang mungkin, nah ini dari A ke B ya, dari A ke B. Maka di A-nya ada 1, B-nya ada 2 ya. Bisa saja yang pertama kemungkinannya adalah A ke 1-in, bisa? Atau A ke 2-in. Selesai. Maka banyaknya diagram panah atau banyaknya pemetaan atau fungsi yang terjadi cuma 2. Ini karena contohnya mudah ya. Ngitungnya gimana Pak? Ngitungnya ya udah tadi. 2 pangkat 1. Anggota di A itu ada 1, anggota di B itu ada 2. Berarti B pangkat A ya gitu ya. B pangkat A 2 pangkat 1. Jadi ada 2 buah, betul ya? Ini yang pertama, ini yang kedua. Bisa ya. Nah, mungkin lebih lengkapnya Bapak berikan tabel. Misalnya tabelnya gini. Nah, misalnya gini. Himpunan A misalnya ya. Ini banyaknya ada 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Misalnya diwakili sampai N. Ya. Himpunan B 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2 dan seterusnya. Ini misalnya N. Nah, maka gitu ya. Banyaknya pemetaan, banyak himpunan dari A ke B, ini A ke B. Lihat aja, berarti kanan pangkat kiri. Kalau di sini anggotanya ada 1, ini anggotanya 1, maka cuma ada 1 dong yang terjadi. Gitu ya. Berikutnya, yang baris kedua. Anggota himpunan B ada 2. Anggota himpunan A ada 1, maka 2 pangkat 1, gitu ya. Nah, berarti ada 2. 3, ini 1, nah 3 pangkat 1. Dan seterusnya jadi kanan pangkat kiri. Tergantung mana arahnya, A ke B kah atau B ke A, gitu ya. Oke, anak-anak, pada video pembelajaran kali ini sampai di sini saja, cukup. Kita akan ketemu lagi pada video part 3 untuk masuk ke rumus fungsi. Nah, itu nanti aljabarnya lebih ada ya. Oke, anak-anak, sampai di sini selamat belajar. Semoga kamu bisa memahami materi bagian kedua ini. Tuhan memberkati. Salam matematika.